sedat ya. Jawab aja ini di kolom chat atau jari pribadi ke saya. Udah punya belum nih? Satu misalnya, sudah kayak gitu. Terus yang kedua, untuk mencapai impian tersebut, menurut Minasang, memerlukan budget atau enggak sih? Terus yang ketiga, kalau perlu budget nih, udah nyiapin belum nih target dan budgeting keuangannya? Oke. Silahkan diketik di kolom chat yang lewat Zoom, japri pribadi ke saya yang lagi nggak join Zoom. Oke. Ini yang satu, Nur Hasmi nomor 1 punya goals impiannya. Mana lagi nih yang lain? 3 sih, saya penasaran yang paling penting. Udah punya target dan budgeting keuangannya belum nih? Oke, ini Riko jawab buat nomor berapa nih? Kasih nomor dulu ya, soalnya ini ada pertanyaan nih. Sudah mana? Nomor 3 belum. Nomor 1 udah, 2 memerlukan banyak. Nomor 3 belum. Untuk budgetnya belum. Oke. Di sini saya bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya banyak dari Nasang yang nomor 3-nya belum nih. Oke, sekarang karena nomor 3-nya banyak yang belum nih, kita bakal lihat ya. Hari ini kita bakal ngulik tentang insya Allah kita bakal belajar 2 hal. Yang pertama budgeting, yang kedua tentang manajemen keuangannya ya, tentang pengelolaannya. Gitu. Sebentar, kayaknya internet saya lagi kurang bagus ya. Sebentar ya. Oke, belum. Oke, banyak yang belum. Satu. Oke, sip. Yang lewat WhatsApp juga sudah masuk ya, sudah saya bacain. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau misalnya hari ini Allah amanahkan uang 100 juta, kira-kira mau diapain si uang 100 jutanya? Saya mau kasih kesempatan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki buat jawab ini. Boleh secara ngomong secara langsung. Deh mau? 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau dikasih uang 100 juta, kalau hari ini Allah amanahin uang 100 juta, mau buat apa uang 100 jutanya? Ada? Nih kalau open biasanya langsung banyak yang angkat tangan.
Ini mas saya nggak menunjuk ya, yang mau mengajukan diri. Yuk, siapa yang mau? Oh, berarti nggak ada yang mau dikasih uang 100 juta nih sama Allah. Soalnya ragu-ragu gitu, nggak ada yang mau jawab. Oke. Menjawab. Oke, Dozo. Ketika saya dapat uang 100 juta dari Allah, saya akan yang pertama saya ingin membuat usaha coffee shop. Masya Allah, mantap. Berapa coffee shop itu? Uang yang dialokasikan untuk coffee shop itu? Gimana, Kak? Kan tadi mau buat coffee shop. Berapa juta yang digunakan untuk coffee shop? Mungkin 90 juta. 90 juta. Iya, 90 juta. Oke, 10 jutanya lagi. 10 jutanya lagi buat aksesoris ini dalam bangunan coffee shopnya. Oke, buat maintenance ya. Berarti semuanya full digunakan untuk bisnis usaha. Oke, nice. Siap, Kak. Oke, satu lagi yang cowok. Ayo, mana nih calon-calon pemimpin keluarga? Nggak ada yang berani dikasih 100 juta sama Allah. Tiga, dua, satu. Ini yang di mobil roman-romannya dan saya semua, nggak ada yang mau dikasih 100 juta. Oke, silakan. Nah, kalau dikasih 100 juta, saya ingin beli tanah. Oke. Berapa? Untuk buat kebun kopi. Kasih nominalnya juga. Nah, buat sekitar 70 jutaan itu buat tanahnya. Terus yang sisanya itu buat bibit dan lain-lain, sama pupuk. Oke, siap. Berarti kurang lebih hampir sama ya. Digunakan buat investasi dan untuk usaha. Oke, artinya terima kasih banyak Tommy. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Aura dan Tommy. Nice. Arigato. Berarti di sini artinya Tommy dan Aura sudah punya planning dan prioritas. Ketika Allah kasih amanah uang banyak nih, dia udah tahu mau digunakan untuk apa dulu, karena dia tahu prioritas yang ada di dalam dia tuh apa. Nah, ini yang perlu minasang ketahui, apa prioritas, maupun itu mau impian, mau kebutuhan, apapun itu yang ada di dalam dirinya minasang. Gitu ya. Itu perlu diketahui prioritasnya. Ini masuk dari jika mendapat uang juta, saya akan membuka usaha dan memberangkatkan orang tua naik haji. Oke, Masya Allah. Nice. Tadi minasang udah ini ya, namanya tadi udah jawab juga sih yang ini. Udah mempersiapkan budgeting keuangannya apa belum? Berarti kalau saya tanya ini yang nomor 1, tadi tujuan keuangannya udah ya, berarti termasuknya, karena dreamnya tadi udah. By the way, ini suratnya mantul ya? Oke, bentar ya. Sebenarnya biar nggak mantul ya. Oke, Bapak, kita lanjut aja.
Nah, di sini saya mau nanya, ada yang sudah pernah punya catatan keuangan? Udah pernah nulis atau membuat catatan keuangan? Kalau udah ada yang pernah, boleh komen di kolom Zoom. Kalau belum gitu. Ada yang sudah pernah? Belum. Oke. Belum. Berarti banyak yang belum punya catatan keuangan ya? Belum pernah. Oke, yang ketiga, setiap bulannya kalian tuh lebih banyak pengeluaran atau pemasukan? Lebih banyak pengeluaran kah? Atau pemasukan nih? Boleh komen di chat. Lebih banyak pengeluaran. Oke. Pengeluaran. Oke, sering terjadi ya. Tidak balance jadinya. Oke. Nah, lifestyle hidup kalian, hedon, hemat, atau balance? Kalau balance tuh seimbang. Yang mana gaya hidup kalian? Coba kita refleksi dulu ke diri kita masing-masing. Hemat. Nice, yang hemat. Yang hedon justru banyak ya. Oke. Selanjutnya, udah punya tabungan apa belum? Di sini minasang ada yang udah punya tabungan atau belum, Kak? Saya susah nabung, misalnya gitu. Untuk saat ini belum punya tabungan. Oke. Belum punya tabungan. Ada yang sudah punya tabungan belum? Masih susah untuk menabung. Belum punya tabungan. Oke. Oke, di sini saya bisa lihat ya, sudah Kak, tapi belum ada isinya. Tommy, mohon maaf, udah punya tabungan tapi belum ada isinya. Gimana? Gimana konsepnya? Oh, udah buka tabungan tapi belum diisi gitu ya? Gak apa-apa. Buka aja dulu, kan kita positive thinking ya. Jadi insya Allah nanti kita masukin sedikit-sedikit tuh tabungannya. Oke, nice. Yang gaya hidupnya hedon, istighfar banyak-banyak. Yang masih susah buat nabung, istighfar banyak-banyak ya. Karena guys, di tengah kondisi in this ekonomi saat ini ya, kita tuh harus membiasakan diri mensisih keuangan. Apalagi buat kita nih yang generasi perintis, bukan pewaris ya, dan yang kita memulai pelan-pelan dari bawah, itu memang harus membiasakan diri dengan menyisihkan uang sekecil apapun itu. Jadi kalau misalnya memang belum punya gaji yang besar, it's okay. Minasang menyisihkan 5.000 seminggu atau sebulan aja itu juga udah bakal banyak gitu. Oke, Niza. Oke, Riko. Jadi yang penting tuh sebenarnya buat kita nih yang masih belajar tentang keuangan, bukan sebesar apa uangnya gitu, tapi kita belajar untuk konsisten melakukan pengulangan itu gitu, sehingga nantinya ketika Allah kasih amanah uang yang banyak, kita tuh udah terbiasa itu melakukan kegiatan yang seperti itu, karena kita
sudah punya habit keuangan yang bagus dan kita sudah bisa bijak dalam finansial. Nah, yang mau aku garis bawain di sini juga, saya mau ngajak minasang semua untuk belajar bijak dengan keuangan gitu. Jadi bijak finansial. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa masalah umum anak muda soal uang. Yang pertama, nggak punya tujuan atau rencana keuangan yang jelas. Nah, kelihatan nih kita juga minasang banyak yang belum punya apa namanya, rencana keuangan yang jelas. Terus tidak mencatat arus keuangan. By the way, yang mobil dengeran nggak sampai belakang? Dengeran ya? Silakan dicatat juga ya. Karena kalau nggak dicatat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, loss gitu aja. Dan nanti catatannya kalau misalnya di mobil bisa nyatetnya dari notes handphone dulu, karena kan di absensi kalian harus ada bukti ini ya, catatannya. Oke. Terus selanjutnya tidak mencatat arus keuangan. Gitu. Gaya hidupnya tinggi atau FOMO bahasa anak sekarang ya. Takut ketinggalan. Ngikutin tren. Ini biasanya nih buat teman-teman yang pertama kali kerja di Jepang, terus dia tuh FOMO, misalnya baru dapat gaji pertama langsung dibeliin iPhone gitu. Sebenarnya gak apa-apa juga sih kalau misalnya mau beli iPhone gitu ya, misalnya ini contoh FOMO ya. Tapi kalau misalnya dia beli iPhone sekarang belum butuh-butuh banget ya sebaiknya tidak. Tapi kalau misalnya dia beli iPhone memang karena kebutuhan, ya itu juga it's okay. Yang penting FOMO ataunya itu dilihat ini kamu tuh butuh atau cuma pengen. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Terus lagi masalahnya tadi, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nggak ada tabungan dan belum konsisten. Kemarin aku baca bukan baca, dikasih tahu pas habis pematerian, lebih dari 50% anak muda zaman sekarang itu atau Gen Z itu tuh nggak punya tabungan gitu. Why gitu? Karena arus informasi yang sekarang ini tuh cepet banget, serba instan, itu tuh kadang bikin Gen Z, bikin kita susah buat nahan nggak ngeluarin uang, susah untuk nggak check out online, dan akhirnya makanya sulit untuk menabung. Nah, ini yang perlu kita pelajari untuk lebih bijak secara finansial. Bedakan mana pengeluaran, mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, terus yang selanjutnya, ketergantungan pada konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang sifatnya dia tuh sebenarnya kita nggak butuh amat gitu buat ngeluarin uang itu, tapi kita malah ngeluarin. Contoh, letter. Nah, itu salah satu udah riba di dalam Islam. Udah gitu itu ketergantungan pada utang konsumtif. Yang terakhir, nggak tahu aturan halal dan haram. Nah, ini yang bakal kita bahas juga nih ya, utang produktif, utang konsumtif tadi yang saya singgung sedikit. Oke, ini saya skip. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih bahwa di diri kita ada masalah, pertama, belum bijak secara keuangan. Ini saya refleksi lagi ke diri saya ketika saya SMA dan baru lulus SMA, kurang lebih mirip sama semua. Gak punya perencanaan keuangan yang jelas, belum bijak secara keuangan, ngaturnya juga belum baik, tabungnya belum konsisten, nyatetnya juga belum istiqomah, nyatet keuangannya. Nah, terus
gimana dong solusinya, padahal kita mau nih jadi rich people in the future misalnya ya, pengen memperbaiki ekonomi di keluarga kita. Di sini saya yakin semuanya mau memperbaiki ekonomi keluarganya kan? Ada yang nggak mau? Mau semua ya, pasti mau semua menaiki taraf hidup baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah awareness terhadap diri kita sendiri nih, aware gitu bahwa oke, kita saat ini kita nggak tahu, nggak apa-apa. Tahap selanjutnya untuk kita tahu adalah belajar. Setelah belajar, mempraktekannya pelan-pelan gitu. Nah, tadi nih Robert Kiyosaki bilang di dalam bukunya, uang yang tidak dibarengi dengan kecerdasan keuangan akan segera melayang. Mereka ngira jadi kayak itu ya kita harus kerja banyak-banyaknya aja gitu. Tapi orang-orang tuh, sebagian orang ya, banyak yang nggak berpikir sampai, padahal kadang nih kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang keuangan itu juga jadi masalah. Karena dengar berita tentang orang-orang yang hidup sederhana, terus tiba-tiba dapat uang 1 M gitu ya, rezeki nomplok lah ibaratnya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, terus uangnya hilang gitu aja dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Pernah dengar berita-berita kayak gitu? Ada kasusnya apa namanya, yang penyanyi apa ya, lupa, yang anak kecil yang dia dapat uang, terus uangnya dihabisin sama ayahnya, dan itu dalam waktu berapa bulan ya, 2-3 bulan, itu uangnya langsung habis gitu aja. Nah, itu contoh gambaran kecil di masyarakat Indonesia, masyarakat kecil yang keduanya tidak tersatu dengan pendidikan keuangan, dan ya gitu, ketika dapat rezeki yang banyak, pengelolaannya tuh belum bisa, sehingga yang harusnya ketika dapat uang banyak nih bisa kita investasikan untuk nilainya berkali-kali lipat, tapi karena ilmunya belum ada, jadinya loss gitu aja. Oke, next ya. Nah, kenapa financial knowledge kita harus level up? Kenapa pengetahuan keuangan kita harus level up ya? Saya meminta minasang semuanya silakan tulis di bukunya masing-masing komitmen sama dirinya sendiri. Saya mengajak minasang komitmen. Saya kasih waktu 2 menit ya. Please, bismillahirrahmanirrahim. Yang di mobil tulis di HP, diketik, hari ini saya berkomitmen untuk belajar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keuangan saya karena, nah tulis deh alasannya masing-masing. Karena setiap orang punya alasannya, dan saya mau minasang menggali strong way ke dalam dirinya sendiri ya. Alasan terbesarnya kenapa sih saya harus meningkatkan pendidikan keuangan saya? Apakah mau seperti Raymond Chin atau Theodric atau Suli? Nah, itu terserah minasang. Atau punya alasan-alasan lainnya? Silakan, saya kasih waktu 2 menit ya.
Kalau sudah, boleh di apa namanya bilang ya, boleh tulis di kolom chat, boleh tulis di WhatsApp. Oke, sudah. Ketiknya di notesnya masing-masing ya, nggak usah kirim WhatsApp ke saya. Yang dikirim ke WhatsApp ke saya kalau misalnya sudah diketik, sudah Kak. Okay, nice. Oke, 1 menit lagi. Udah lebih 2 menit sih sebenarnya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini kenapa sih saya mau ngajak Minasang buat belajar mengelola keuangan, terutama menggunakan prinsip syariah ya. Ya alasannya kurang lebih tadi sih. Yang pertama, biar kita tuh nggak boncos. Pengeluaran nggak lebih besar dari pemasukan, tapi kalau bisa pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Terus biar nggak kejebak utang konsumtif, biar bisa mencapai impian, punya yang mau kuliah, yang mau nikah, yang mau punya rumah, yang mau bangun usaha. Terus juga ada supaya kita bisa, ketika kita bisa belajar mengelola resiko nih, itu bisa mengurangi stres finansial kita. Faktanya Gen Z itu sekarang banyak banget mereka yang stres finansial. Udah masih stres finansial, tapi belajar tentang finansial ini kurang nih. Minimal gak usah yang kompleks deh, belajar sederhana buat sendiri dulu gitu, buat pribadi gitu. Dan biar uang yang kita punya juga bisa menjadi berkah gitu, bukannya malah menambah masalah. Karena uang adalah rezeki berbentuk materi yang Allah titipkan ke kita. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim itu bisa mengelolanya gitu dengan baik dan bijak. Nah, ini PR banget nih. Jangan
sepelekan amanah-amanah yang Allah kasih ke kita ya. Itu pertama mungkin tubuh, kita jangan sampai zolim sama tubuh kita. Kita perlu makan makanan yang sehat, kita perlu olahraga, kita perlu tidur yang cukup. Nah ini PR sih, tidur yang cukup tuh buat saya PR. Nah Minasang juga mudah-mudahan bisa terus belajar memperbaiki itu semua gitu, termasuk amanah uang gitu. Amanah uang yang Allah kasih itu tuh ya kita lah dengan baik gitu. Oke. Nah di sini sekarang poinnya, kenapa harus dikelola secara syariah? Karena tujuan kita tuh bukan cuma kaya guys, tapi untuk mencapai keberkahan hidup. Buat apa kita punya uang banyak-banyak tapi kalau kita tuh gak tenang hidupnya? Kalau misalnya rezeki yang Allah kasih itu bukannya bikin kita berkah, bukannya bikin kita tenang, tapi malah bikin kita makin stres. Buat apa gitu? Jadi inilah poin penting kenapa harus dikelola secara syar'i atau secara islami. Kak maksudnya gimana tuh Kak secara islami dan bukan? Nah, pengelolaan keuangan secara islami itu berarti artinya atau secara syariah kita mengelola mulai dari pendapatan kita nih, pendapatan kita, pengelolaannya dan pengeluarannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mulai dari pendapatan berarti ya kita yang halal gitu, jangan cari-cari dari yang haram. Misalnya judi itu kan haram tuh, nah itu hindari hal-hal yang haram kayak gitu. Terus dikelolanya juga dengan baik, terus dikeluarkannya untuk hal-hal yang baik pula, tidak untuk membeli minuman keras dan lain sebagainya. Dan ini juga nih buat Minasang yang nanti ketika kerja ke Jepang, di sana kan banyak banget makanan-makanan yang non haram ya kan. Nah ini PR banget buat Minasang, dari sekarang aware ke diri sendiri, mulai cari tahu gimana cara membedakan makanan yang halal dan haram, mulai cari tahu apa sih kandungan-kandungan yang haram yang biasanya ada di Jepang supaya kita bisa menghindari, mulai cari tahu kita tuh penempatnya di mana, di toko-toko hal terdekat itu ada di mana, aware gitu. Kalau misalnya kita udah berusaha aware ke diri kita sendiri dan sudah berusaha menghindari pengeluaran yang haram, itu insya Allah Allah mencatatnya sebagai kebaikan gitu, karena kita udah berusaha gitu. Pun ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata pada Allah kita nggak sengaja jajan yang ada kan alkoholnya, mirasnya, bedanya, nauzubillah gitu kan. Tapi qadarullah kejadian, Kak gimana Kak, saya nggak sengaja kayak gitu. Nah kalau misalnya menemukan hal kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, karena kita memang nggak tahu, kecuali kita nggak berusaha mencari yang lainnya. Nih kita udah tahu nih kalau misalnya ada yang haram, tapi tetap kita beli dengan dalih ya Kak tapi kan nggak ada lagi yang halal, jadi mau nggak mau kita belinya yang haram. Nah itu tuh, itu yang kayak gitu yang artinya kalian berarti belum berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan ini memang tantangan yang bakal kalian hadapin ketika nanti di Jepang gitu, satunya makanan halal haram ini. Nah ini PR Minasang ya, harus diperhatikan baik-baik. Kalau nggak salah itu ada aplikasi buat ngecek ini makan halal atau enggak, itu tuh ada, karena saya punya beberapa teman saya yang di Jepang, katanya gimana mereka kalau misalnya perihal soal makanan Jepang, oh ada aplikasinya kok yang insya Allah bisa ngebantu, walaupun tetap harus dicek-cek juga gitu ya, atau apa ya, intinya kita terus berusaha gitu. Terus tadi ya, dan satu lagi yang pengelolaan keuangan syariah itu jangan pernah lupakan zakat, infak, dan sedekah, karena ini yang penting untuk membersihkan harta kita gitu ya, karena setiap harta yang kita punya itu ada hak milik orang lain gitu. Jadi nggak semuanya Allah titipkan amanah rezeki uang yang diberikan gitu ke kita itu tuh nggak totali 100% punya kita, itu ada hak-hak bagian orang lain yang perlu kita tunaikan melalui zakat, infak, dan sedekah gitu. Terus jauhkan riba nih ya, jauhkan riba, tolong banget nitip
hindari riba, jauhkan riba. Jangan coba-coba join apa? Contohnya riba apa, guys? Boleh diketik. Boleh diketik di WhatsApp. Ini ada dan safety. Jangan tuh buat cuci muka dulu. Boleh cuci muka dulu, boleh cuci muka. Oke. Utang bang. Oke, utang. ingin ke toilet. Iya, dozo. Utang bank yang ke bank konvensional, betul. Itu riba ya, yang ada bunganya. Terus di sini saya harap semuanya terhindar ya dari yang namanya Shopee Later atau Pay Later ataupun itu yang letter. Nah, itu dari ya. Tolong hindari ya, teman-teman. Satu, sekalinya kalian terjun, itu kalian akan sulit keluar dari lingkaran setan itu. Dan nauzubillah min dzalik gitu ya. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan dari hal-hal yang kayak gitu. Betul ya. Masalahnya udah sekarang ekonomi hidupnya susah gitu ya, pemerintahannya begini gitu. Jangan tambah-tambahin dengan nyusahin hidup kita dengan cobain pay later gitu. Nah, oke. Next ya. Nah, ini kita bakal mulai praktikal nih, Mina. Yang pertama, ini adalah langkah praktis untuk mulai mengelola keuangan. Yang akan saya garis banget di sini, poin 1 dan 2 ya, terkait budgeting atau planning keuangannya. Ya. Oke, yang akan saya garis bawahin di sini terkait poin 1 dan 2 yang akan kita dalamin ya. Tentang budgetingnya dan plan keuangan dan catatan keuangannya. Oke, bismillah ya. Langkah pertama adalah kita harus baca doa dan niatkan pengelolaan uang untuk ibadah. Seperti yang tadi Mina udah tulis, mau belajar pengelolaan keuangan, jangan lupa ditambahkan ini tuh semata-mata untuk ibadah pada Allah ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tuh sebenarnya bisa bernilai ibadah, guys. Jadi ibadah tuh nggak melulu soal kita ngaji, sholat, zikir, nggak sebatas itu. Tapi dengan ibadah itu kalian belajar itu juga ibadah. Kalau kalian ya Allah, aku belajar bahasa Jepang ini, ya Allah, aku belajar kaigo ini untuk ibadah kepadamu, untuk meraih ridhomu. Allah, aku kerja ke Jepang buat meraih ridhonya Allah nih. Itu juga termasuk ibadah gitu. Bahkan sekalipun minasang olahraga itu bisa jadi ibadah. Diniatin, ya Allah, aku olahraga niatnya buat sehat ya Allah, biar bisa ibadah maksimal. Nah, jadi niatkan segala sesuatu yang kita lakukan di hidup kita itu untuk ibadah. Itu poin pertama ya. Buat budgeting atau planning keuangan. Ini ada rumus yang dia tuh rumusnya sebagai contoh ya. Misalnya dalam keuangan itu mau diploting atau dibagi-bagi. Nah, kurang lebih besarannya bisa 10% untuk zakat, infak, sedekah, hadiah untuk keluarga, kayak ngasih orang tua, ngasih adik, itu tuh bisa kita katakan sebagai sedekah ya. Bisa kita katakan sebagai sedekah, bisa kita katakan sebagai infak gitu. Terus 20%-nya buat tabungan atau buat investasi. Investasi itu bentuknya banyak, bisa materi, ke emas, ke saham syariah, ke reksadana syariah, apapun itu pokoknya garis bawahi ada syariahnya gitu. Terus bisa juga ke pengetahuan, ke pengalaman, ke ilmu, itu tuh investasi. 30% ke hutang atau cicilan. Nah, buat teman-teman yang punya hutang atau cicilan, ini yang perlu menjadi prioritas. Terus 40%-nya baru untuk kebutuhan harian yang sifatnya memang kebutuhan gitu. Nah, terus di sini akan ada 2 ya. Yang pertama, membuat planning keuangan untuk
gaji kerja di Jepang. Di sini udah penempatan semua kayak. Di sini udah penempatan semua. Oke, sip. Berarti artinya udah punya gambaran besaran gaji yang kemungkinan didapat, gaji bersih. Nah, silahkan nanti ditulis di bukunya masing-masing ya. Boleh di judulnya planning keuangan Kaigo gitu ya. Gaji Kaigo misalnya. Tahun ke-1 gajinya berapa ditulis di situ, gaji per bulan. Terus ini bikin 3 tahun untuk planning. Kenapa 3 tahun? Karena kan setiap tahun kalian punya prioritas yang berbeda ya. Makanya saya meminta Minasang untuk bikinnya 3 tahun. Dimana tahun pertama akan berbeda tahun 2 dan akan berbeda di tahun 3. Itu semua berdasarkan prioritas. Dan itu semua tidak harus sesuai sama yang saya tulis barusan juga. 10, 20, 30, 40 itu tuh nggak harus sesuai. Nah, terus Kak, penentuannya kayak gimana Kak? Nah, ini penentuannya dari sini ya. Hal harus diperhatikan ketika menentukan budgeting keuangan. Yang pertama, tentukan prioritas pengeluaran keuangannya. Di sini Minasang cek ke dirinya masing-masing ya, cek ke kondisi masing-masing, apakah ada tanggungan hutang yang harus segera ditunaikan. Nah, kalau misalnya Minasang yang menggunakan dana talangan LSI, sudah otomatis memiliki tanggungan ini ya, harus menyelesaikan dana talangannya segera mungkin. Berarti otomatis tahun pertama Minasang sekian persennya itu harus segera disisihkan untuk melunasi dana talangan ini gitu ya, hutang dana talangan ini. Nah, maka di prioritas tahun pertama itu silahkan lunasi hutang-hutang gitu, saran saya ya. Terus yang 3, apakah kamu seorang sandwich generation? Apakah ada kebutuhan mendesak untuk keluarga yang harus diprioritaskan, misalnya bayaran adik sekolah atau biaya pengobatan keluarga? Nah, ini dijadiin prioritas yang ngerasa punya ya. Tapi kalau misalnya memang belum, memang nggak ada, ya alhamdulillah gitu. Terus yang keempat, apakah ada kewajiban atau keinginan untuk menyisihkan gaji kepada keluarga di rumah? Nah, ini biasanya sebagian besar dari kita tentu mau ya ngasih hadiah untuk keluarga gitu, untuk orang tua. Bahkan mungkin ada juga yang jadi kewajiban, wajib nih ngasih ke orang tua. Ada juga yang orang tuanya, oh ibu mah sama bapak terserah kamu masih boleh, yang enggak juga apa-apa do, misalnya gitu. Ya itu dibebaskan gitu ya. Yang penting nih kalian harus jelas nih ketika menyisihkan keuangan kepada keluarga di rumah itu, dan ketika keluarga minta secara jelas nominalnya sekian, itu harus jelas gitu peruntukannya untuk apa gitu. Jangan sampai ketika gaji kita naik terus gaya hidup kita tuh malah ikut naik gitu, dan khawatir orang di rumah tuh ikutan gaya hidupnya naik. Makanya ini yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi mudah-mudahan kita semua dihindari hal itu ya. Tapi memang di lapangan nggak sedikit yang ketika anaknya pergi ke Jepang, kerja ke Jepang dan tahu gajinya gede, orang tua di rumah yang ini mudah-mudahan terhindar dari kita semua gitu ya, yang keluarganya minta dikirimin keuangan, ternyata di rumah tuh mereka gaya hidupnya hedon gitu dan tinggi, dan gaya hidupnya tuh jadi tinggi. Nah, makanya ini yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya, apakah ada target keuangan yang mau segera dicapai di tahun pertama, apakah umroh dan lain-lain. Nah, kalaupun misalnya teman-teman punya hutang dana talangan, itu berarti harus diselesaikan dulu di tahun pertama. Tahun kedua itu baru biasanya bisa sabung. Jadi saya udah survei ke beberapa orang, banyak sih, tapi ke beberapa orang yang kerja ke Jepang. Ada beberapa influencer yang saya juga, dia influencer yang kerja di bagian
gudang gitu lah ya, bagian gudang. Terus dia udah hampir 5 tahun. Nah, saya tanya gimana strateginya dia dan gimana realitanya ketika kerja di Jepang dan untuk nabung-nabung. Nah, dia bilang, oh iya kak, saya baru bisa nabung di tahun kedua gitu. Nah, nanti minasang kalau ternyata baru bisa nabungnya di tahun kedua, itu it's okay gitu. Yang penting amanah-amanah utang yang minasang punya diselesaikan di tahun pertama. Hutang LSI, terus hutang misalnya ada yang minjem uang ke keluarga, silahkan tunaikan dulu hutang-hutangnya supaya nanti pas mulai nabung itu udah tenang gitu, udah nggak ada hutang-hutang lagi. Terus gitu ya. Nah, ini saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nanti silakan ditulis tahun 1 gaji sama dengan titik berapa tuh ya. Terus budgetingnya ditulis, zakat penghasilannya berapa, infak atau hadiah untuk keluarnya berapa, mau nabung di LSI-nya berapa. Ini kalau belum bisa investasi emas ya juga gak apa-apa, misalnya ini baru dimasukin poin ini baru dimasukin untuk di tahun kedua kayak gitu. Terus untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan harian contohnya gitu. Dan ini perlu ditulis nominalnya hingga semuanya nol. Misalnya gaji bersihnya 15 juta, ya berarti 15 juta itu harus kalian budgeting, harus kalian plotting ke masing-masing poin. Ini poinnya nggak cuma ini, silahkan digali aja sesuai kebutuhan kalian ya. Jadi setiap orang pasti ada beda isi poinnya. Nah, itu semuanya ditulis sampai si 15 juta itu terbagi semua bersih ke poin-poin yang ada gitu. Untuk poin saat ini saya kasih kesempatan buat minasang, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita next ke poin yang kedua? Ini hari ini saya jelasinnya agak pelan karena pas kemarin saya jelasinnya cepat banyak yang nggak connect gitu. Makanya hari ini saya jelasinnya coba pelan-pelan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugas 1? Kalau aman boleh kasih jempolnya. Adel mau nanya? Oke. Ini jempol berarti saya anggap paham semua ya. Ini nanti kalau tugasnya dikumpulin sampai salah, istighfar saya mah banyak-banyak. Oke. Next ya. Dan nih. Oke, next ya. Poin yang 2. Ya, ini prioritas pengeluaran ya tadi. Kita udah sedikit belajar. Ini SS-an influencer di TikTok dan Instagram yang saya DM, saya tanyain tentang pengelolaan keuangannya. Yasir Al-Anwar. Oke. Nah, yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Karena tadi minasang banyak yang belum mencatat pengeluaran, maka hari ini saya ajak semuanya wajib mencatat pengeluaran mulai dari saat ini dan sampai akhir. Sampai akhir gimana Kak? Ya pokoknya sampai akhir ya. Kan calon-calon bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Calon-calon yang calon ibu rumah tangga, bendara keluarga gitu. Yang laki-laki calon pemimpin keluarga. Maka dari itu sekarang kita akan belajar untuk manajemen keuangan ya. Jangan sampai nanti ketika udah berumah tangga, ya gimana? Aura izin bergabung dengan Hasmi. Ya, dozo. Terima kasih Kak. Oke, jangan sampai nanti ketika udah berumah tangga kan kelabakan manajemen keuangannya karena nggak pernah dilatih dari muda. Nah makanya karena di sini masih muda-muda semua, saya ngajak semuanya untuk belajar manajemen keuangannya sejak saat ini juga gitu. Nah
Silahkan ini kalian langsung bikin ya. Silahkan nanti dibikin satu halaman buku kalian. Ini contohnya yang di sebelah kanan ini tabel. Ini tugasnya apa namanya, boleh dikasih judul pencatatan keuangan pribadi. Sekarang bulan apa? Maret. Berarti dari Maret 2025. Nah, kalian kan ketika datang ke Raden Rahmat membawa uang cash, betul? Bawa cash ya? Oke, nah silahkan dicatat. Betul, Kak. Sip, silahkan dicatat uang cashnya berapa. Terus yang ada di bank ditulis sama banknya. Terus nominalnya ada berapa. Terus yang di e-wallet, Shopee, Dana, GoPay, dan lain sebagainya tulis ada berapa uangnya itu, dan tulis itu menjadi saldo awal kalian. Contoh kalian punya uang cash pas pertama kali ke Raden Rahmat ya. Kalian ke Raden Rahmat tanggal berapa ya? Saya lupa. 28, Kak. Oke, 28. Nggak apa-apa, itu Februari ya. Berarti ditulis tanggal 28 di tabel paling atas itu. 28 Februari 2026. Nah, setelah kalian totalkan, waktu itu kalian bawa uang cash 100.000. Terus itu di bank tuh ada misalnya 100.000 juga. Terus di Shopee misalnya kalian nyimpen 100.000 juga, otomatis totalnya 300.000. Nah, kalian tulis di belakang itu saldo awal dibagi masuk 300.000. Nah, dari tanggal 2 ke tanggal 6 ini kan udah seminggu nih, gak mungkin kalian ada pengeluaran sama sekali dong. Dimana kalian biasanya beli paket internet, karena sebelumnya kalau di LSI kayak wifi LSI Iya. ya, dari ya. Nah, silahkan ditulis kalian keluar uangnya tanggal berapa, untuk kebutuhan apa, terus dicatat keluarnya berapa gitu, nominalnya. Pun ketika di range 7 hari ini kalian menerima uang lagi dari keluarga, orang tua, apapun, di siapapun, nah itu ditulis lagi di tanggal, misalnya saya tanggal 5 Ren dapat kiriman 100.000 dari orang tua, tulis saja dari mama atau 100.000. Ini saya mau ngajak minasang semua untuk biasakan mencatat keuangan gitu, supaya apa, supaya nggak boros sih sebenarnya, dan bisa lihat sebenarnya aku tuh boros di mana sih, di jajan kah, atau di skincare kah, misalnya perempuan, ataukah bahkan boros di hal-hal yang penting atau nggak penting gitu. Dan tanggal-tanggal yang ditulis di sini silahkan ditulis tanggal-tanggal yang memang kalian ada pengeluaran dan pemasukan. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah ditulis tanggal tersebut. Ini tugas untuk semuanya ya. Jadi pencatatan selama kalian di Raden Rahmat. Nanti H-min berapa ya? Nanti saya infoin lah ya. Dikumpulkan ke Google Drive tugas yang pertama tadi sama yang kedua yang pencatatan ini gitu. Dan saya harap pencatatannya berhenti sampai di Raden Rahmat aja, tapi juga bisa berlanjut sampai akhir. Kalaupun dalam perjalanannya minasang lupa buat mencatat ya, lupa buat mencatat pengeluarannya, dan pokoknya udah lupa banget gitu ya, Allah kak seminggu kemarin saya nggak nyatet pengeluaran keuangan, supaya inget-inget saya buat apa aja itu, dari uang 500.000 jadi 100.000, lupa 400.000-nya buat apa aja, saya inget-inget lupa emang kak gitu. Terus gimana kak, saya malas udah nggak mau lanjutin lagi pencatatan keuangan. Saran saya jangan berhenti, tulis aja itu 400.000 pengeluaran ghosting kah, atau lupa buat apa di keterangannya, terserah kalian gitu. Karena saya juga pernah ngalamin gitu, misalnya aduh saya lupa lagi nih 100.000 buat apa ya, pas saya cek di catatan keuangan saya itu masih ada 300.000, tapi kok realita duitnya cuma ada 200.000, otomatis nggak ada 100.000-nya.
100.000-nya mah kalau inget juga, saya tulis di pencatatan pengeluarannya 100.000 pengeluaran ghosting. Udah, that's simple guys, dibikin simple aja. Kalau misalnya emang ternyata lupa, ya udah tulis aja lupa apa gitu pengeluarannya. Ini mengajak minasang biar nggak berhenti buat nyatet pengeluaran keuangan gitu. Ada yang mau ditanya dulu yang di bagian ini atau aman? Aman. Oke. Next ya. Yang ketiga, pisahkan catatan keuangan pribadi dengan yang lainnya. Nah, ini bagi minasang, mungkin saat ini minasang belum punya bisnis atau belum megang keuangan lainnya, atau mungkin ada juga nih yang udah jadi bendahara asrama. Ya, ada di sini yang jadi bendahara asrama, uang kas asrama dan uang kas ustazah misalnya. Nah, itu kan otomatis pencatatannya dipisahkan. Nah, itu harus pokoknya nanti ketika minasang mau bangun usaha, tadi saya dengerin ya, beberapa itu ada yang planningnya mau bangun bisnis, mau bangun usaha, wajib sifatnya keuangan bisnis itu punya pencatatan keuangannya sendiri, dan keuangan pribadi punya pencatatannya sendiri. Walaupun kita owner bisnisnya, walaupun kita owner usahanya, walaupun kita yang ngelola sendiri, walaupun kita yang ngerjain semuanya sendiri, wajib sifatnya catatan keuangan terpisah gitu. Karena ini pengalaman saya tuh suka jualan dari SD, dan dari SD sampai SMP itu saya jualan gak pernah yang namanya nyatet keuangan. Otomatis itu tuh kebangun habitnya kan gak bagus ya. Nah, ketika SMA saya ngerasa kok ini jualannya habis tapi duitnya juga habis. Kenapa duitnya habis? Ya kan duit jualannya saya kayak buat jajan saya pribadi sendiri lagi. Nah, itu yang akhirnya saya pelajarin dari kesalahan itu. Akhirnya saya mulai SMA tuh belajar memisahkan keuangan jualan saya dengan keuangan pribadi saya. Dan uang jualan jangan dipakai nih buat jajan pribadi kita. Kalaupun kita ambil dari keuntungannya, misalnya 5%. 5% nanti di laporan keuangannya tulis gaji owner. Nah, itu kan kayak gitu bisa ya. Jadi kita belajar mengelola usaha kita sendiri dengan catatan keuangan yang rapi. Karena saya lupa berapa persen sekian, tapi kebanyakan dari mereka yang menjalankan usaha dan salah satu faktor usahanya tidak berlanjut adalah pengelolaan keuangannya yang jelek, yang akhirnya bikin si perusahaannya itu jadi kayak boncos gitu karena pengelolaan keuangannya itu jelek. Makanya yang harus kita lakukan adalah melatih dari dini gitu. Terus yang poin keempat, gunakan alat bantu. Bisa menggunakan aplikasi, bisa juga menggunakan spreadsheet. Spreadsheet itu kayak yang disahkan ini ya. Nah, kalau saya waktu itu pertama kali belajar ngelola keuangan itu pas SMA, itu saya nulis di buku tulis. Nah, kayak yang di sebelah kiri ini nih. Kalian bisa ngeliat di sini ada tulisan laporan keuangan pribadi Hafsah. Nah, itu dulu saya nulis di buku sekitar 2 tahun. Saya pakai buku, terus saya pindah ke aplikasi. Terus sekitar setahun. Nah, udah pakai aplikasi, saya pakai spreadsheet ini. Nah, spreadsheet yang sebelah kanan. Nah, ini spreadsheetnya saya bikin sendiri. Kenapa saya pindah ke spreadsheet ya? Karena saya nyaman di spreadsheet gitu. Nah, nanti silakan gunakan media yang kalian nyaman gitu, supaya kalian enjoy nyatet keuangannya. Oke. Nah, ini contoh spreadsheet keuangan yang saya bikin, yang saya pakai ya. Kalau sama saya bisa kasih gratis. Karena ini sebenarnya saya jual saya jual ke teman-teman saya jual di sosmed ya. Tapi kalau minasang mau, saya bisa kasih gratis, tapi yang tentu ada persyaratannya. Nah, ini
belum saya update sih. Ini sekarang saya jual 15.000 gitu. Dari harga 25.000 gitu. Tapi kalau misalnya minasang spreadsheet ini, minasang bisa share insight dari materi yang minasang 4 hari ini ke Instagram minasang, terus tag Instagram saya Hafsah_Ashkar. Nah, udah nanti saya kasih ini secara free gitu. Oke, lanjut. Yang poin 5 adalah tadi jangan lupa sedekah, menabung, investasi, dan bangun aset. Investasi di sini, nabung di sini, saya please banget mohon sama minasang semua, kalau misalnya nabung, tolong ditentukan itu tabungannya buat apa gitu. Karena kesalahan anak muda yang sering terjadi adalah dia nabung, ya kak saya nabung kok, kayak waktu angkatan berapa ya, saya lupa. Kalau misalnya Allah amanahin 200 juta mau buat apa, dia bilang ya kak 50 jutanya mau saya tabungin. Tabungnya buat apa? Buat apa ya kak, nggak tahu, pokoknya saya tabung aja gitu buat jaga-jaga. Nah, itu salah satu kesalahan terbesar anak muda ketika menabung. Mereka nggak punya tujuan tabungan itu buat apa. Ketika kita nggak punya tujuan, ya sendiri itu akan lost gitu aja. Jadi usahakan kalian tahu tujuannya itu apa. Ketika kalian tahu tujuan menabung itu untuk apa, kalian pasti akan tahu juga instrumen terbaik menabung, instrumen terbaik investasi itu akan kemana. Contoh, saya punya beberapa pos tabungan. Saya coba untuk diversifikasi. Diversifikasi itu tuh berbeda-beda gitu ya. Ada tabungan yang sifatnya jangka panjang, ada yang sifatnya jangka pendek. Yang sifatnya jangka pendek, misalnya dana darurat, itu saya tabungnya, saya masuk ke Bank Jago Syariah. Di Bank Jago Syariah itu kan ada fitur dompet gitu ya, di dompet kan gitu, dikantongkan, jadi bisa diploting. Nah itu dana darurat saya pakai itu, supaya kalau tiba-tiba saya butuh nih, langsung pakai. Itu satu. Yang kedua, saya ada tabungan untuk berkurban. Nah untuk berkurban ini kan saya nabungnya dari tahun lalu, dan karena ini sifatnya kayak setahun aja, saya masukin ke reksadana syariah yang sifatnya dia jangka pendek kayak gitu. Terus saya nabung lagi buat haji dan umroh misalnya ya, saya masukin, karena ini sifatnya jangka panjang, saya masukin ke emas gitu. Jadi itu yang diversifikasi, itu perbedaan nabung, perbedaan investasi. Asal kita tahu tujuannya apa, kita tuh bakal bisa menentukan oke, kita nabungnya gimana nih gitu. Terus misalnya ada yang mau saya juga ada planning misalnya untuk nikah, untuk biaya nanti misalnya biaya tes kalau teman-teman mau ke Jepang. Nah saya juga ada rencana juga studi abroad S2 ke luar negeri, dimana itu membutuhkan sertifikat IELTS yang biayanya tuh 1,5 juta gitu kan. Nah itu saya juga plotting tuh tabungan buat tes bahasa Inggris IELTS. Nah itu masukin di instrumen mana kayak gitu, misalnya saham syariah kayak gitu. Jadi ketika kita tahu instrumen tujuannya apa, kita tuh bisa menentukan mau investasinya tuh ke mana. Dan ketika kita sudah tahu, terus alhamdulillah ya Allah amanahkan, gajinya banyak, dapat THR banyak, kita bisa langsung tahu, oh iya saya kan punya tujuan untuk kesini. Akhirnya sekian persen, misalnya 50% lebih langsung saya masukin untuk tabungan dan investasi, sisanya baru saya gunakan untuk produktivitas sehari-hari. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita udah punya budgeting, kita tuh tahu mana prioritas keuangan yang perlu kita keluarkan terlebih dahulu. Terus yang keenam, evaluasi dan jangan pernah berhenti gitu. Karena di tengah
ketidakpastian ini, kita harus belajar untuk survival terus guys. Gitu. Seberat apapun kondisinya, kita harus belajar dan terus belajar gitu. Makanya nggak ada kata berhenti untuk belajar. Itu makanya juga ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu ayat pertama yang dikeluarkan apa? Iqra, ya kan? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, itu pelajarilah. Maka memang sudah seharusnya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam itu janganlah untuk terus belajar. Tuh. Oke, ini oh iya. Nah, ini ada titipan juga nih dari Kayasir Al-Anwar. Beliau salah satu influencer yang tadi saya bilang, beliau nitip pesan ke adik-adik. Kata beliau, ini kalau bisa nih teman-teman yang mau bangun usaha, yang mungkin pengen menggunakan kesempatan digitalisasi sosial media saat ini, silahkan mulai diaktifkan sosial medianya saat ini. Itu karena ketika sosial medianya sudah diaktifkan gitu ya, teman-teman berbagi kebaikan di sosial media itu bisa menjadi wadah teman-teman ketika yang nantinya mau bangun usaha, mau mencari cuan tambahan dari sana gitu, karena opportunity-nya kesempatan itu besar banget dari sosial media gitu. Jadi beliau nitip teman-teman yang nanti bakal berangkat ke Jepang, silahkan bisa juga berbagi kebaikan pengalaman kalian di Jepang melalui sosial media. Bisa dimulai dari kalian mumpung masih di Indonesia gitu. Tentunya juga dengan diluruskan lagi ya, untuk mencari doa Allah, untuk mencari kebaikan, untuk mencari keberkahan gitu. Nah, tadi saya mau highlight lagi, bukan banyaknya uang yang bikin kita tenang, tapi keberkahannya. Nah, ketika nanti di Jepang, gaji yang besar itu amanah, bukan cuma rezeki. Jadi, kita mulai dari yang kecil dulu, konsisten, nanti lama-lama akan terbiasa. Oke, kalau gitu kita coba sama-sama. Dari sekian, ada yang mau ditanya dulu dari teman? Ada? Yang mau mutualan? Bisa ke Instagram aja, atau Asyar ya? Atau ke TikTok juga boleh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang di jalan udah sampai mana yang di jalan? Udah sampai Kak. Oh, udah sampai. Alhamdulillah. Sip. Tadi saya kira kalian ini yang di jalan tuh naik Grab gitu, ternyata sama ini ya, Mas Esa ya, diantar Mas Esa ya. Iya kak, betul kak. Tadi sempat ditanyakan nggak, itu nggak kuat di turun sekarang. Oh, oke. Nggak kuat nanjak, keberatan. Iya, kebanyakan orang